Semakin hari, Jarana dan keluarga Daren disibukkan dengan persiapan pernikahan Diana. Tiap hari pasti ada hal yang harus diurus. Seperti hari ini, Diana melakukan fitting baju pengantin di desainer yang cukup ternama. Diana dan Ipan datang hampir berbarengan, meskipun menggunakan mobil yang berbeda. Wajah keduanya berseri, memancarkan kebahagiaan. Silakan Mbak, Mas, desain bajunya bisa dipilih dulu, mau seperti apa? Tanya seorang perempuan cantik yang bekerja sebagai asisten desainer. Ipan dan Diana pun mulai melihat satu persatu desain baju pengantin yang ada. Sesekali Diana meminta pendapat Jarana tentang baju yang disukainya. Mbak, terserah kamu aja. Sama Ipan, pilih yang paling kamu sukai aja. Dari segi model, warna, dan yang paling utama, kenyamanan. Setelah cukup lama memilah-milah baju pengantin, akhirnya Diana memilih 2 buah baju pengantin yang cocok. Keduanya akan digunakan saat resepsi. Sementara untuk acara akad nikah, Diana memilih kebaya yang dipadukan dengan rok batik. Semuanya bagus, Di. Puji Jarana pada Diana. Setelah selesai, Jarana pun segera pulang diantar oleh Diana. Begitupun dengan Daren yang kembali lagi ke kantor untuk bekerja karena masih ada waktu 2 jam lagi sampai pulang kantor tiba. Ipan memang tipe laki-laki pekerja keras. Jika benar-benar tidak ada hal penting, dia tak terbiasa bolos bekerja. Karena bagi Ipan, bekerja dengan ulet dan disiplin merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Gimana fitting bajunya? Lancar? Tanya Daren saat melihat Ipan sudah kembali balik ke meja kerjanya. Lancar, cuma milih desain aja kok. Gue sebagai cowok dukung aja mana yang dirasa cocok oleh Diana. Yang penting dia suka, jawab Ipan. Bagus, cowok emang harus selalu nurutin kemauan cewek. Tapi, lo kapan mau mulai cuti kerja? Tanya Daren lagi. Entahlah, kalau waktunya udah deket, paling enggak 3 hari sebelum hari H. Kalau masih bisa dijangkau, yang kayak gini aja, gue izin sebentar buat ngurusin tetek bengek segala macem. Besok juga kayak gini gue izin lagi sebentar. Mau lihat-lihat gedung buat acara resepsi. Diana sih sempat nyaranin di rumah aja, tapi kok kayaknya kurang gimana gitu. Kalau masih bisa nyewa gedung, lebih baik di gedung aja. Ipan menyatakan pendapatnya. Gue terserah kalian aja. Sebagai kakak Diana, gue cuma berharap yang terbaik. Gue titip dia sama lo ya. Awas aja kalau lo sampai berani nyakitin dia, ancam Daren. Sorry bro, gue termasuk makhluk langka pecinta wanita. Yang pasti akan gue sayangi dan jaga dengan baik. Amanah bro. Istri itu kan amanah, wajib dijaga. Dari kecil gue selalu diingetin sama bapak gue, jangan pernah sakitin wanita, mau itu ibu, saudara, istri maupun kelak anak. Gue bangga sama lo. Gue nyesel banget gue pernah salah langkah yang berakhir runyam seperti sekarang. Akhirnya gue kejebak dengan pernikahan seperti ini, mempunyai 2 istri dan menyakiti wanita yang paling gue cintai. Daren berkata dengan sendu. Sudahlah bro, semuanya udah tertakdir. Sekarang lo tinggal jalanin aja dengan sabar. Lo juga masih beruntung punya istri seperti Jarana. Dia selalu ada di sisi lo, apapun yang terjadi. Kalau Hani, udahlah, abaikan aja. Toh dari dulu sifatnya memang seperti itu. Bedanya kalau dulu lo itu bucin banget sama dia. Mau dia ngambek, minta ini itu, lo
lo turutin aja. Nah, kalau sekarang lo udah gak cinta sama dia, jadi bawaannya gedek mulu, jengkel. Bener juga sih, apa yang ngomongin. Heran kenapa gue dulu bucin banget ya sama dia. Nyampe bokap dan nyokap gue ngelarang gue bisa-bisan, gue malah lanjutin aja sembunyi-sembunyi. Cinta buta itu namanya. Udah sana, gue kerja lagi nih. Bentar lagi jam pulang. Tita Ipan pada Daren. Iya, ini juga gue mau siap-siap balik. Rese loh, jawab Daren ketus. Begitulah kedua orang yang bersahabat itu. Terkadang bisa bicara serius, terkadang juga saling meledek satu sama lain. Karena kedekatan keduanya bukan dalam waktu yang sebentar, hingga mereka sudah tak canggung satu sama lain. Apalagi ikatan persahabatan mereka akan segera dikuatkan oleh ikatan persaudaraan. Hari berganti, minggu berlalu, waktu pernikahan Diana dan Ipan pun semakin dekat. Bahkan kini Diana sudah dipingit alias tidak boleh keluar rumah sama sekali. Hal itu membuat Jarana cukup kewalahan karena ia biasanya diantar jemput oleh Diana kemanapun. Kayaknya kita harus segera cari supir untuk kantor kamu kemana-mana. Daren menyarankan malam itu. Keduanya sudah berbaring di ranjang dengan posisi kepala Jarana di atas dada Daren. Jara gak mau punya sopir laki-laki, Mas. Kan bukan muhrim. Masa sering berduaan di dalam mobil? Tolak Jarana. Kalau gitu kita cari aja yang perempuan. Mungkin ada aja. Timpal Daren. Tapi kan keuangan kita sedang tidak baik-baik saja, Mas. Sayang uangnya kalau dipakai buat bayar supir setiap bulan. Lagi-lagi Jarana menolak. Berarti satu-satunya cara kamu harus belajar untuk menyetir. Jadi bisa pergi kemana saja dan kapan saja sendirian. Lagi pula di rumah papa memang masih ada satu mobil yang jarang dipakai kan? Daripada dijual, juga harganya pasti turun drastis. Sayang kan? Mending dimanfaatkan, usul dan ragi. Kali ini Jarana terdiam. Dia memang tidak bisa menyetir mobil, tapi tidak ada salahnya kalau dia belajar. Tak itu banyak manfaatnya dan bisa membuat Jarana lebih mandiri. Ia pun tak perlu lagi merepotkan Diana hanya sekedar untuk dijemput ke butik ataupun diantar ke tempat lain. Boleh Mas, tapi kayaknya nanti setelah pernikahan Diana. Sekarang gak ada waktu soalnya, sibuk banget. Belum lagi ngurusin butik, karena gak ada yang ngurusin sama sekali. Mama sama Diana kan sama-sama sibuk. Belum lagi ngurusin Kalista, yang akhir-akhir ini sering rewel dan kurang anteng. Jarana mencurahkan isi hatinya pada Daren. Bukan bermaksud ia mengeluh, hanya saja Jarana sedang ingin punya teman untuk bercerita. Sabar ya sayang, nanti aku bantu bicara sama Hani, biar mau bantuin kamu. Setidaknya ngurusin Kalista di saat sedang sibuk seperti ini. Jawab Daren sembari mengelus lembut rambut Jarana. Jarana mengangguk pelan. Beberapa detik kemudian, ia tertidur karena rasa lelah yang mendera. Mendengar dengkuran halus dari mulut sang istri, Daren pun tersenyum. Hatinya begitu terenyuh dengan kebaikan dan kesabaran Jarana. Ia rela kelelahan dan kerepotan demi keluarganya. Han, aku minta tolong sama kamu. 2 hari lagi Diana menikah. Untuk sementara kamu urusin Kalista dulu. Kasihan Jarana, kerepotan ngurus segala macem. Pinta Daren pagi hari sebelum berangkat kerja. Terus kerjaanku gimana? Aku kan kerja, biar punya duit.
nggak ngandelin pemberian kamu yang nggak seberapa itu, jawab Hani terketus. Kerja kan bisa libur dulu, barang 2 atau 3 hari. Lagian kamu kan nggak mungkin pemotretan setiap hari. Timpal Daren mencoba bersikap tenang. Mas, kerjaku itu bukan cuma pemotretan, tapi aku juga kerja di perusahaan majalah Bian. Jadi nggak bisa cuti gitu aja. Kayak perusahaan milik sendiri aja. Hani mulai ketus. Kalista itu anakmu, tanggung jawabmu. Kenapa malah ditimpalkan sepenuhnya pada Jarana? Mana peranmu sebagai ibunya? Kapan kamu punya waktu untuknya? Daren pun ikutan geram. Dari awal kan aku minta emas untuk mencari pengasuh untuk Kalista. Biar ada yang fokus untuk jagain dia. Kenapa sekarang malah nyalain aku? Salah sendiri, kenapa Mas gak nurut? Hani tak mau kalah. Apa aku kurang jelas bilang sama kamu? Kalau perusahaan papaku itu sedang tidak baik-baik saja. Sewa pengasuh itu paling enggak dibayar 3 juta sebulan. Kamu mau uang jatahmu dipotong buat bayar pengasuh? Tantang Daren. Enggak lah. Emang duit segitu dipotong pula. Itu kan tanggung jawabmu sebagai ayahnya. Aneh. Hani terus meracau. Bukannya Daren mendapat solusi, ia malah tambah pusing berdebat dengan Hani. Entahlah, kenapa istri keduanya itu selalu saja mengajak berdebat untuk semua hal. Padahal Daren berharap bisa duduk berdua, berbicara dengan kepala dingin, dan mencari solusi bersama-sama. Bukan malah berakhir dengan perdebatan sengit yang mengakibatkan kepala panas. Daren pun memilih meninggalkan Hani dengan kesal. Untuk terus-terusan membujuknya pun rasanya percuma, karena Hani memang keras kepala. Oleh sebab itulah, Daren sebenarnya ingin mengakhiri pernikahannya dengan Hani. Jika tak berpikiran nasib Kalista, yang pasti hak asuh anaknya akan jatuh pada Hani sebagai seorang ibu. Daren pun menghampiri Jarana yang sedang menyiapkan piring dan gelas untuk sarapan dengan lesu. Ia duduk sekekenanya di kursi, diiringi helaan nafas kasar dari bibirnya. Mas udah bicara dengan Hani. Dia kekeh tidak mau, ucap Daren lesu. Dalam hatinya, dia merasa bersalah pada Jarana karena menimpahkan semua ini padanya. Ya udah, gak usah dipaksa. Doain aja semoga Jara sehat, biar bisa ngurusin semuanya. Lagi pula butik juga besok libur kan, 2 hari? Jawab Jarana lembut. Ia tak ingin menambah beban pikiran Daren dengan semua ini. Meski sebenarnya, ia pun kelelahan dan kerepotan. Daren mengangguk. Terima kasih. Tepat pukul 8 pagi. Setelah selesai bersiap diri dan mendandani Kalista, ia segera memesan Grab untuk mengantarnya ke butik. Karena Sarah dan Diana sudah benar-benar sibuk dengan persiapan pernikahan. Jadilah Jarana yang menghandle butik beberapa hari ini dan untuk beberapa hari ke depan. Jarana pun tak lupa mempersiapkan barang-barang milik Kalista. Memang repot bekerja sambil membawa bayi seperti itu. Tapi Jarana juga tak punya pilihan. Bahkan Hani sebagai ibunya saja menolak untuk menjaga Kalista sementara waktu. Saat masuk ke dalam mobil Grab yang baru saja datang, Jarana sempat bersekiap melihat sang supir yang ternyata seorang wanita. Masya Allah, saya pikir Agni itu laki-laki, ternyata wanita, ucap Jarana pada gadis kisaran usia 20 tahunan itu di depannya. Iya mbak, lumayan buat tambah-tambah uang kuliah, jawab wanita bersama Agni itu sambil melajukan mobil hitam yang dikendarainya.
Kalau nggak keberatan, boleh nggak saya mencater Mbak dalam beberapa hari ini? Darullah, beberapa hari ini saya sangat sibuk mengurus butik sekaligus persiapan pernikahan adik saya. Saya butuh seseorang yang bisa mengantar saya ke sana kemari. Pinta Jarana ramah. Insya Allah Mbak, kebetulan saya memang sedang libur kuliah dalam beberapa hari ini. Jawaban Anggi. Mbak angin segar yang terdengar di telinga Jarana. Alhamdulillah, diri Jarana mengucap syukur. Mobil Grab yang dikendarai Agni berhenti tepat di depan butik. Jarana pun bersiap untuk segera turun. Mbak, nanti tolong jemput ke sini lagi pukul 2 siang ya. Langsung anterin saya ke rumah ibu mertua. Pinta Jarana pada Agni. Siap Mbak, nanti jam 2 saya pastikan sudah ada di sini. Apa setiap hari Mbak ke butik bawa anaknya? Tanya Agni ragu sambil berbalik menatap Jarana. Jarana tersenyum. Iya. Masya Allah, ibu yang luar biasa, puji Agni. Jarana pun langsung turun dari mobil beserta barang-barang milik Kalisa yang tak pernah ketinggalan setiap ia bepergian. Suasana butik masih cukup sepi saat Jarana masuk ke dalamnya. Hanya terlihat aktivitas para karyawan yang sedang membersihkan area butik ataupun baju-baju yang kurang rapi. Di dalam ruangan kerjanya, beberapa laporan belum sempat tersentuh Jarana. Ia hanya sempat mengecek stok-stok yang masih ada di dalam butiknya. Beberapa macam desain baju baru pun sudah dikirim ke penjahit. Tinggal menunggu selesai dan kembali memenuhi butik muslimah tersebut. Selain menjual lewat toko offline, sudah beberapa lama ini Jarana pun menjual baju-bajunya melalui online di sebuah situs jual beli. Setiap hari Jarana memperbarui data baju mana saja yang masih tersedia dan juga sudah sold out. Ternyata menjual baju dengan sistem online seperti itu cukup membawa pengaruh yang signifikan dalam penjualan. Bahkan dalam sehari, Jarana bisa menerima orderan online sebanyak lebih dari 10 pieces yang merupakan orderan dari seluruh Indonesia. Hal itu pun lumayan membantu keuangan keluarga Jarana yang sedang terpuruk. Bahkan Jarana berencana untuk membuat toko online khusus untuk tokonya, seperti brand muslimah yang sudah lumayan terkenal di Indonesia. Nin, pastikan hari ini semua pesanan dikirim ya. Besok kan kita libur. Pastikan juga stok yang sudah kosong dihilangkan dari daftar jual. Pesan Jarana pada Nina yang bertugas membungkus orderan itu satu persatu. Biasanya saat hendak pulang ke rumah, Jarana mampir ke ekspedisi untuk mengirimkan orderan itu. Siap Mbak, jawab wanita yang sudah bekerja di butik itu lumayan lama. Meskipun kesibukan Jarana seringkali terganggu dengan menangisnya Kalista, tapi itu bukan merupakan halangan bagi Jarana. Ia tetap berusaha berjuang semaksimal mungkin demi keluarganya. Karena selain dari perusahaan Aji, ekonomi keluarga Daren pun ditopang sebagian dari butik yang didirikan oleh Sarah itu. Jarana berharap jika saja butiknya semakin maju, bisa membantu lebih banyak perekonomian keluarganya. Makanya, Jarana sedang berjuang keras untuk memperbesarkan nama brand baju muslimah yang dirancangnya. Jarana melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 2 siang. Dia pun segera menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung. Ia ingin semuanya selesai sebelum butiknya besok tutup karena sibuk mempersiapkan acara pernikahan Diana. Mbak Zara, ada yang mencari di depan, tutur Nina sopan. Oh iya, tolong bilang untuk menunggu sebentar. Aku siap-siap dulu, mau beresin barang-barang Kalista. Jawab Jarana dengan tangan yang sibuk memasukkan botol susu bekas Kalista
dan lain-lain tanpa menoleh ke arah Nina. Oke Mbak, Nina pun berlalu pergi, menyampaikan jawaban Jarana pada Agni yang sudah menunggu di parkiran. Jarana memindai seluruh ruangan, meja dan sofa. Takutnya masih ada barang yang tertinggal. Setelah dirasa semuanya beres, ia pun dengan tergesa berjalan keluar ruangan. Pulang dulu ya, jangan lupa beresin semuanya sebelum nanti tutup, pesan Jarana pada seluruh karyawan butik yang diiringi anggukan para karyawan. Maaf Mbak, lama ya? Duh maklum, kalau bawa bayi gini memang segalanya di bawah, tutur Jarana saat sampai di depan Anggi. Jarana pun tampak repotan, menggendong Kalista dan tangannya menjinjing tas berisi barang-barang Kalista. Belum tas jinjing milik Jarana sendiri. Biar saya bantu Mbak. Agni pun membantu membawakan tas berisi keperluan Kalista dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Diikuti Jarana yang juga masuk ke dalam mobil itu. Ke perumahan Elite Garden ya Mbak, nomornya 23, tutur Jarana memberitahu alamat yang ditujunya, yaitu rumah Aji. Siap, jawab Agni sambil melanjutkan mobilnya perlahan. Oh ya Mbak, sepertinya selama 2 hari besok saya nggak mencatat dulu ya Mbak, soalnya besok ada acara siraman adik saya. Lusanya baru pernikahannya. Mungkin besoknya lagi saya mulai bekerja di butik lagi. Tolong dijemput seperti tadi pagi ya, di jam yang sama, pinta Jarana lugas. Oh iya, siap Mbak. Mbak tinggal hubungi saya lagi, takutnya saya malah kelupaan, jawab Agni. Oh, oke. Kalau supirnya sesama perempuan gini, rasanya nyaman bepergiannya, gak risih karena bukan muhrim. Jarana, ukap Jarana dengan jujur. Iya, betul Mbak. Saya juga merasa demikian. Kalau dapat pelanggan laki-laki itu memang risih. Tapi gimana lagi, resiko pekerjaan seperti ini. Mudah-mudahan saja Allah senantiasa melindungi saya, karena niatnya mencari rezeki. Agni menjawab dengan ramah. Amin, timpal Jarana. Kalau suatu saat saya membutuhkan supir pribadi misalnya, apa Mbak bersedia? Kalau untuk sekarang ini sepertinya belum Mbak, soalnya saya masih aktif kuliah. Sementara kalau supir pribadi kan harus bersedia standby kapanpun dibutuhkan, jawab Anggi jujur. Oh iya, benar sekali. Jarana baru kepikiran, padahal ia sangat berharap kalau Agni bersedia. Sudah sampai Mbak, Agni pun menghentikan laju mobilnya. Jarana menatap keluar melalui jendela mobil. Ternyata benar, ia sudah sampai di depan rumah Aji. Jarana pun segera turun. Begitupun dengan Agni yang membantu menurunkan barang Jarana. Suasana rumah terlihat sudah cukup ramai. Bahkan sebagian ruangan sudah dirias untuk acara siraman besok. Sebenarnya Diana sempat menolak untuk mengadakan acara siraman seperti itu. Namun Sarah memintanya karena mereka memang mengusung adat Sunda dalam pernikahannya. Mbak Jara baru sampai. Tutur kerabat keluarga Sarah sudah datang. Iya, saya menyelesaikan pekerjaan dulu di butik, jawab Jarana. Loh, itu bayinya kenapa dibawa segala? Kenapa nggak dikasihkan aja ke ibunya? Repot loh, lagi nyiapin acara seperti ini malah bawa bayi. Timpal orang itu lagi. Jarana hanya terdiam. Ia tidak mau menanggapi perkataan orang-orang yang bahkan hanya kenal sekilas dengannya. Jarana pun tidak mungkin menjelaskan pada setiap orang tentang apa yang sebenarnya terjadi di kehidupannya. Ia pun lantas pamit untuk segera masuk menemui Sarah dan Diana. Mbak Zara, pakik Diana saat melihat Jarana dan langsung menghampirinya.
Sarah yang sedang ada di sana pun langsung menoleh dan menatap Jarana dengan mata berbinar. Sini, listanya sama tante dulu. Kasihan Bunda Zara, kayaknya lelah banget. Mukanya sampai kuyuh gitu. Diana pun segera mengambil Kalista dari pangkuan Jarana. Jarana memang sangat kelelahan hari ini. Dia bahkan belum sempat makan siang karena terlalu sibuk mengurusi segala hal di butik. Hanya saja ia menutupi dengan tetap memberikan senyum ceria pada semua orang. Gimana butik sayang? Tanya Sarah saat Jarana duduk di sisinya untuk ikut membantu merangkai bunga untuk hiasan. Alhamdulillah rame mah. Yang order online juga cukup banyak. Hanya saja toko online pun besok ikut tutup karena gak ada yang handle. Kita fokus saja dulu pada pesta pernikahan Diana, jawab Jarana lembut. Iya, kamu benar sayang. Oh iya, apa Hani juga akan kesini? Perasaan dia belum kesini-kesini. Padahal dia tahu kan kalau adiknya Darren mau nikah? Tanya Sarah menatap Jarana. Jarana bingung harus menjawab apa. Darren memang pernah mencoba meminta Hani untuk datang ke rumah Sarah. Namun, Hani tak pernah menurutinya. Entah hari-hari penting seperti esok saat siraman, juga resepsi pernikahan. Apa Hani akan datang? Atau mungkin juga tak hadir sama sekali?